Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya melalui video ini ya teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan rezeki melimpah. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, tabarakallah, saya bisa share kegiatan saya, dimana lagi-lagi saya mau ngajak teman-teman berkegiatan di dapur mungil saya ini ya. Nah, di kesempatan kali ini saya kebetulan lagi ada pesanan untuk nasi kotak sebanyak 20 nasi kotak, dan ini tuh harganya 15.000 ya teman-teman. Langsung aja ya, di sini saya sudah bersih-bersihkan dengan air mengalir untuk sayurnya dan juga ayamnya. Nah, di sini untuk ayam saya menggunakan entung ya. Kalau kata orang Jombang tuh pentungan gitu ya teman-teman. Jadi paha bagian bawah. Nah, saya pilih paha bagian bawah ini juga karena permintaan dari customer ya teman-teman, karena memang pentungan ini tuh punya harga khusus ya kalau di sini tuh. Jadi bagian-bagian tertentu itu punya harga khusus. Nah, ini saya bersihkan untuk buang-buang yang namanya kulit yang masih nempel dan juga bulu-bulu ayam yang tertinggal gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya mau didihkan untuk sayurnya. Saya rebus daun singkongnya terlebih dahulu ya. Nah, sayang sekali saya tuh lupa teman-teman kalau ternyata soda kue di dapur tuh lagi habis gitu ya. Jadi ini saya masaknya nggak pakai soda kue. Nah, fungsi untuk soda kue sendiri untuk menjaga eksistensi warna dari daun singkongnya gitu ya teman-teman. Jadi ini nanti warnanya lebih sedikit pucat gitu ya. Oke, untuk sayurnya saya pindah ke tungku sebelah. Selanjutnya ini sudah saya siapkan untuk bumbu-bumbu ayamnya ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbu semua nanti saya tulis di deskripsi video ya. Teman-teman bisa cek di sana sekaligus dengan harga dan juga analisis keuntungannya begitu. Nah, setelah semua bumbu-bumbu masuk, ini selanjutnya saya masukkan untuk ayamnya. Alhamdulillah untuk harga ayam sudah kembali normal ya teman-teman. Setelah Ramadan berakhir, harga ayam kembali di harga 30.000 per kilo. Tapi untuk entung ini harganya khusus ya teman-teman. Jadi saya beli sebanyak 3 kilo itu untuk 21 potong entung dengan harga Rp99.000. Jadi 1 kilonya itu 33.000 ya teman-teman. Nah, untuk bumbu ayam goreng kali ini saya tambahkan kelapa parut. Saya hanya menggunakan setengah kelapa aja. Nah, untuk harga kelapa sendiri setengah itu hanya Rp5.000 ya teman-teman. Selanjutnya ini saya masak, saya didihkan sampai bumbu benar-benar meresap ke daging ayamnya. Oh iya, teman-teman di rumah lagi nyiapkan menu hidangan apa nih di meja makan? Ayo ya sharing di kolom komentar, siapa tahu menu harian teman-teman bisa menginspirasi saya untuk menu di rumah atau sekaligus untuk menu jualan sekalian gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya sambil menunggu ayam matang, ini saya sudah siapkan untuk bumbu sayurnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, 2 batang serai, bunga lawang. Di sini juga ada kayu manis, 2 lembar daun salam, dan juga saya menggunakan 3 biji cengkeh ya teman-teman. Jangan terlalu banyak. Selanjutnya di sini saya juga ada pala, saya pakai sedikit aja. Kemudian nanti saya juga tambahkan 1 butir kemiri ya. Selanjutnya ini saya haluskan terlebih dahulu. Setelah halus, ini lanjut saya tumis di minyak panas ya. Untuk bumbu keseluruhan tinggal dicemplung-cemplung aja. Nah, bumbu ini mau saya bikin untuk sayur singkong, gulai sayur singkong ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan bumbu lagi yaitu bubuk gulai. Nah, untuk bubuk gulai ini saya pakai 2 sendok aja. Bumbu bubuk gulai ini saya bikin sendiri ya teman-teman. Nah, untuk penggantinya teman-teman bisa temukan di pasar bumbu gulai yang baik yang basah maupun yang kering ya. Untuk bumbu gulai bubuk insya Allah saya share kapan-kapan resepnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ayamnya sudah matang dan insya Allah sudah meresap ya bumbunya. Saya tiriskan gini aja. Nah, selanjutnya untuk bumbu ayam ini mau saya masak berlanjut ya teman-teman sampai airnya menyusut.
Saya tambahkan 2 sendok gula karena memang tadi sudah banyak garam ya teman-teman, supaya rasanya bisa balance. Nah, selanjutnya setelah bumbu menyusut airnya, ini saya terus masak sampai sedikit lebih kering lagi ya teman-teman. Nanti tinggal digoreng untuk kremesan di atas ayam dan di atas nasinya. Nah, selanjutnya untuk sayurnya ini saya potong-potong terlebih dahulu. Nah, kelihatannya teman-teman dari warnanya untuk daun singkongnya pucat gitu ya, karena memang saya tadi tidak menggunakan baking soda. Jadi teman-teman nanti kalau mau bikin gulai singkong atau singkong dalam masak apa aja gitu ya teman-teman, kalau bisa pakai baking soda supaya warnanya lebih cantik dan masaknya tidak terlalu lama gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah dipotong-potong, bumbunya tinggal dimasukkan aja. Nah, ini saya masukkan bumbunya secara keseluruhan dan kemudian tinggal ditambah santan. Nah, untuk santannya ini saya menggunakan 1 kelapa ukuran besar ya teman-teman. Saya meresnya hanya untuk santan yang kental saja. Nah, selanjutnya ini di wajannya ada sisa-sisa bumbu ya, saya bersihkan. Sayang sekali ya teman-teman, ada yang samaan nggak sih? Jadi kalau ada bumbu-bumbu sisa itu kita maksimalkan gitu ya, supaya nggak ada bumbu yang terbuang. Nah, selanjutnya teman-teman saya beralih ke nasi. Alhamdulillah nasinya sudah matang ya teman-teman. Kapan sih masaknya kok tiba-tiba sudah matang gitu ya. Nah, nasi ini tadi saya masaknya itu ketika saya masak ayam, jadi nasinya juga sudah on gitu ya teman-teman. Jadi supaya sama-sama selesai nantinya, supaya nggak ada yang tertinggal gitu ya. Nah, selanjutnya saya masak nasi yang kedua. Nah, di sini saya punya tempe, saya pakai tempe biasa di sini tuh harganya Rp4.000 ya teman-teman. Ini saya potong-potong karena memang saya butuh 20 biji. Di sini saya mau bikin lebih ya teman-teman. Saya lebihkan 3 biji untuk saya menu di rumah gitu ya. Jadi saya titip masak nih sekalian gitu. Di sini saya sudah siapkan untuk bumbunya. Saya mau bikin tempe bacem ya teman-teman. Jadi untuk bumbu ini nanti secara detail saya tulis di deskripsi ya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga daun salam. Juga ada gula merah ya. Selanjutnya tempenya tinggal dimasukkan dan dimasak, dan saya tambahkan kecap, kemudian dimasak sampai bumbu benar-benar meresap gitu ya. Oh ya, jangan lupa seasoningnya ya teman-teman. Di sini ada garam dan juga gula. Mau ditambah penyedap juga boleh, monggo silakan ya. Nah, di sini saya nggak nambah penyedap karena memang kalau tempe bacem nih saya sukanya rasa kecap yang banyak gitu ya teman-teman. Di sini saya tambahkan kecap, kemudian tinggal dimasak sampai kuahnya nyusut ya teman-teman. Nah, untuk tempe bacemnya sudah selesai ya teman-teman. Di sini bumbunya sudah menyusut. Nah, pastikan supaya tidak sampai gosong ya teman-teman. Selalu dikontrol gitu ya. Karena apa? Karena memang bumbunya berkecap ya teman-teman. Nah, selanjutnya di kompor sebelah saya maksimalkan, saya manfaatkan untuk didikan air dan masak mie-nya gitu. Nah, mie goreng ini saya nggak mau fokus dibuat mie goreng ya, karena memang saya sudah sering banget bikin menu mie goreng ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk tempe bacemnya mau saya goreng-goreng sampai benar-benar kering, dan lagi-lagi dipastikan supaya nggak gosong karena memang ini tuh penuh dengan kecap ya teman-teman. Tapi supaya warnanya jadi cantik, garingnya harus benar-benar maksimal, tapi tetap dikontrol supaya nggak gosong begitu ya. Selesai untuk tempe bacemnya, cantik banget ya teman-teman warnanya. Selanjutnya ini saya goreng keseluruhan sampai semuanya selesai. Nah, selanjutnya menu mie goreng juga selesai ya. Saya nggak terlalu fokus untuk bikin mie goreng karena memang saya sudah sering banget bikin resep ini di video-video sebelumnya. Nah, teman-teman kalau ingin tahu secara detail bisa buka video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Saya tuh sering beberapa gitu ya, karena memang ini tuh semua yang saya bikin atas permintaan customer. Nah, selanjutnya di kompor sebelah saya juga sudah panaskan minyak dan lanjut goreng untuk ayamnya.
Untuk bumbu ayam goreng, kalau teman-teman nggak kepingin ribet, kalian bisa pakai bumbu racik instan ya teman-teman, yang sekarang lagi banyak gitu ya, sudah viral. Nah teman-teman bisa pakai itu supaya menghemat waktu, menghemat tenaga juga gitu ya teman-teman, jadi nggak terlalu ribet. Nah selanjutnya di sini saya goreng bumbu ayam tadi yang sudah saya masak sampai benar-benar kering ya teman-teman. Di sini saya goreng-goreng, teman-teman kalau kurang minyaknya tinggal ditambah ya sampai benar-benar kering. Nah, di sini saya buang-buang dulu untuk bumbu celupannya, serai dan juga daun salam supaya lebih mudah, dan lanjut digoreng sampai benar-benar kering. Untuk goreng bumbu ini wajib diaduk terus-menerus ya teman-teman, karena memang di bagian bawah, di bagian wajannya itu nempel-nempel gitu ya. Kalau sudah mau kering pasti sudah nempel-nempel. Dan selanjutnya ini ditiriskan setelah minyaknya benar-benar tiris ya. Selanjutnya selagi menunggu ayam goreng dan kremesannya ditiriskan, ini saya lanjut cetak nasi ya teman-teman. Di sini saya cetak nasi menggunakan cetakan kotak. Kalau orang-orang sih mudahnya bilangnya wadah kancing gitu ya. Sebenarnya ini ya tinggal bilang ada cetakan nasi kotak begitu. Untuk 1 kg beras bisa jadi 12 cetakan nasi ya teman-teman. Jadi di sini saya cukup masak untuk 2 kilo. Nah, masak nasi yang kedua belum matang ya teman-teman. Jadi ini saya cetak nasi untuk 1 kilo pertama. Nah, di pesanan nasi kotak kali ini merupakan pesanan dari seseorang. Beliau itu pesan di saya baru pertama kali ya teman-teman, dan beliau bilang tahu saya itu dari media sosial seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya hidangkan bisa memuaskan hati beliau ya, termasuk dengan harganya dan juga rasanya, begitu juga dengan tampilannya. Amin. Insya Allah semoga beliau bisa balik lagi begitu ya. Nah, saya mau informasikan kembali kepada teman-teman bahwa saya ini tinggal di daerah Jombang ya, Jawa Timur. Mungkin ada teman-teman yang berasal dari daerah Jombang sama seperti saya, atau mungkin ada teman-teman yang dari daerah lain kepingin berbagi di warga Jombang seperti saya ngerjakan tugas kemarin ya, amanah dari Australia. Bisa ya teman-teman, teman-teman bisa menghubungi saya, nanti saya cantumkan nomor dan juga alamat media sosial lainnya di deskripsi video begitu. Nah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini yang saya tampilkan bisa menginspirasi teman-teman ya. Mungkin teman-teman di rumah ada yang lagi buka catering atau sekedar untuk memenuhi menu harian di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan ini bisa membagi ide bersama ya teman-teman, bisa saling sharing hingga video ini bisa bermanfaat atau sekedar bisa menemani waktu luang teman-teman sebagai hiburan semata gitu ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan rezeki melimpah. Amin Allahumma amin, dan selalu bersyukur tentunya. Nah, selanjutnya ini saya tata-tata semuanya di kotak-kotak yang sudah tersedia ya teman-teman, tentu dengan penataan yang rapi dan juga maksimal. Untuk kegiatan hari ini saya kerjakan semua sendiri ya teman-teman, karena memang saya lagi sendiri di rumah. Biasanya kalau suami lagi di rumah, bagian packing ini bagian beliau gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk kremesannya saya taruh di atas nasi dan juga di atas ayamnya supaya terlihat cantik gitu ya. Setelah semuanya tertata rapi, tinggal di packing aja ya teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah menemani kegiatan saya sampai detik ini, dan juga mohon maaf sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan dalam video dan juga deskripsi video. Nah, video ini hanya bermaksud untuk sharing ya teman-teman, dan berbagi kegiatan saya sehari-hari di rumah sebagai ibu rumah tangga yang terkadang juga disibukkan untuk menambah uang jajan dari rumah begitu ya. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan berjumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.